Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pedas. Hai, ketemu lagi ya dengan Bu Ratu. Welcome back to my YouTube channel Seblak Barbie Official. Nah, sobat pedas, kali ini di video kali ini Bu Ratu itu mau bahas tentang wadah kerupuk ya. Wadah kerupuk yang Bu Ratu pakai itu kan wadah kerupuk Bu Ratu ya pakai itu kan pakai kaca-kaca ya, pakai kaca-kaca seperti akuarium seperti ini seperti di gambar. Nah, di sini Bu Ratu akan bahas alasannya kenapa sih Bu Ratu itu pakai wadah kerupuknya pakai kaca, nggak pakai yang lain gitu. Nah, makanya sobat pedas semua simak videonya. Apa sih rahasia di balik ini gitu. Makanya jangan di skip videonya, tonton sampai selesai. Jangan lupa juga yang belum subscribe, like, share, dan komen terlebih dahulu ya. Aktifkan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video Bu Ratu yang terbaru. Oke? Nah, baiklah sobat pedas, kita langsung cek aja ya. Ini kita pakai ini tuh kaca ya. Itu kaca. Kita lihatnya di sambil duduk aja lagi ya. Nah, sobat pedas, ini adalah contoh kerupuk. Maaf ya. Ini contoh wadah kerupuk yang Bu Ratu pakai itu dari kaca ya sobat pedas. Ini mungkin kelihatan ya. Ini tabungnya seperti ini ya. Ini itu mirip dengan wadah akuarium ya sobat pedas, karena bahannya dari kaca dan juga kotak seperti ini. Jadi nggak beda jauh, cuman fungsinya di sini Bu Ratu pakai untuk wadah kerupuk dan juga ini custom ya. Jadi pesan gitu. Jadi bikin ukuran sekian sesuai kebutuhan yang Bu Ratu inginkan gitu. Nah, jadilah seperti ini gitu ya sobat pedas, dan ini ketebalannya pun Bu Ratu pakai yang ukuran 5 mili ya sobat pedas. Jadi kuat dan tebal gitu. Jadi tidak mudah pecah gitu ya sobat pedas. Nah, lanjut nih. Kenapa sih Bu Ratu itu pakai wadahnya pakai kaca seperti ini gitu, tidak pakai akrilik kan bisa gitu, tidak pakai wadah toples, tidak pakai wadah plastik yang kotak-kotak itu. Enggak ya, untuk kerupuk itu Bu Ratu pakai kaca itu adalah memiliki banyak kelebihan ya menurut Bu Ratu, yaitu yang pertama kelihatan lebih mewah dan lebih cantik gitu ya sobat pedas. Jadi kelihatannya lebih bening, lebih cantik. Jadi apapun yang kita masukkan atau isiannya itu terlihat jelas gitu dan cantik aja kelihatannya, beda sama di toples kan jadi agak kurang menarik gitu. Kalau misalkan di sini kalau diisiin kerupuk itu jadi tambah cantik, karena apalagi ininya bersih, mengkilat, jadi bening, itu lebih kelihatannya tuh lebih mewah aja, lebih elegan sobat pedas. Jadi Bu Ratu pakai kaca gitu, pakai kaca akuarium lah istilahnya ya, seperti itu umumnya yang dibilang. Nah, sobat pedas juga banyak banget yang tanya ke Bu Ratu ya, di mana sih pesennya ini? Kalau sobat pedas mau sama seperti Bu Ratu ini, silakan aja ke pembuat kaca, pembuat akuarium, banyak kok di kota-kota sobat pedas juga pasti banyak ya sobat pedas. Untuk ukurannya mungkin disesuaikan aja sesuai kebutuhan gitu. Ukurannya mau berapa kali berapa itu disesuaikan saja, karena Bu Ratu sendiri pun untuk yang ukuran stand sama ukuran di resto itu beda sobat pedas gitu ya. Jadi untuk ukurannya mungkin sobat pedas bisa sesuaikan. Bu Ratu juga ini menyesuaikan ukuran gerobak Bu Ratu gitu ya sobat pedas. Nah, tapi satu lagi, Bu Ratu tidak semua wadah toppingnya itu pakai kaca. Jadi hanya untuk wadah kerupuk aja sobat pedas pakai kaca ini, dan yang lainnya itu disesuaikan juga, ada yang pakai plastik juga. Seperti contohnya siomay. Boleh lihat, diperlihatkan ke sini sobat pedas. Nih, contohnya seperti ini. Ini untuk wadah suki-sukian, mie golosor, kue tiaw, dan juga siomay.
kita pakai ini nih. Siomay Batagor kita pakai plastik ini. Kenapa? Kenapa sih? Kok katanya kan pakai kaca lebih mewah, tapi kenapa sih yang lain-lainnya ada yang pakai plastik gitu? Alasannya kenapa sih? Nah gini kan, ini kan sebenarnya kan seblak itu kan identik, topping utamanya itu seblak itu adalah olahan kerupuk, dan sebagai kalau siomay Batagor kan itu untuk topping tambahan ya. Jadi apalagi sukis dan tulang sebagainya itu topping tambahan. Jadi yang paling utama yang terlihat harus yang lebih bagus itu adalah kerupuk. Contohnya seperti ini. Ini ya. Ini Bu Ratu kemas seperti ini. Contoh kerupuknya diwadahin seperti ini. Ini menjadi lebih cantik dan menarik gitu ya sobat pedas. Nah, kalau misalkan untuk topping tambahan seperti siomay, batagor, mie golosor, kenapa sih nggak pakai kaca gitu? Nih, siomay bisa aja sobat pedas pakai kaca. Karena siomay batagor nggak pakai kaca itu, yang pertama kan siomay batagor mengandung banyak minyaknya, jadi cepat kulehe ke si kacanya, jadi kelihatan banget sobat pedas ke kacanya gitu kalau misalkan berminyak gitu. Kalau kerupuk kan kering. Jadi siomay Batagor itu tidak pakai kaca itu karena juga menyesuaikan juga tempatnya seperti ini. Kalau semuanya pakai kaca khawatir juga ya, karena ini kan situasinya di luar seperti ini, khawatir pecah atau gimana, kesenggol atau gimana. Jadi Bu Ratu kalau siomay Batagor tetap pakai plastik, jadi menyesuaikan tempat yang pertama, yang kedua juga itu biar lebih praktis aja gitu. Kalau misalkan pakai siomay Batagor kan di belakang dan juga nggak terlalu kelihatan sama pembeli. Jadi yang terpajang kita pakai kaca itu yang terpajang aja, ini khusus yang terpajang aja yaitu kerupuk gitu ya sobat pedas. Untuk topping tambahannya kita pakai wadah-wadah plastik, disesuaikan aja. Nah terus ada yang tanya lagi nih, kenapa nggak pakai akrilik? Akrilik kan nggak mudah pecah, nggak kayak kaca ya. Kaca itu rawannya adalah pecah. Nah kenapa Bu Ratu tidak pakai akrilik? Nih akrilik lama-kelamaan itu kegores-gores sama kerupuk itu bakal mudah kegores, dan jadi tampilannya bakal kulepek gitu ya. Jadi kehalangan gitu sobat pedas, jadi nggak bening selamanya. Akrilik nanti kelamaan itu jadi buyudus gitu ya sobat pedas. Mungkin sobat pedas juga lah paham apa maksud Bu Ratu. Itulah maksudnya. Jadi kalau kaca walaupun lama jadi nggak bakal gampang kegores gitu. Jadi Bu Ratu pakainya kaca, dan diterapkan juga ke karyawan harus hati-hati dan tetap jaga kebersihan. Itulah ya yang paling utama. Nah sobat pedas, paling penjelasan atau alasan Bu Ratu itu pakai wadah kerupuk pakai kaca itu adalah seperti tadi ya sobat pedas. Jadi nah satu lagi untuk membersihkannya mudah banget, cukup pakai kanebo yang bersih aja itu udah gampang bersih gitu ya sobat pedas kalau pakai kaca. Nah kalau misalkan sobat pedas mau coba, boleh deh dicoba ya sobat pedas. Nah paling segitu dulu video dari Bu Ratu. Jangan lupa nantikan video berikutnya, jangan lupa juga stay tune terus, pantang terus YouTube-nya Seblak Barbie Official. Jangan kemana-mana, nantikan video berikutnya. Aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.